Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara dan saya. Kembali kita pada kesempatan yang baik ini akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat dalam Alkitab dari Yesaya pasal 38 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudara-saudara, mari saya akan bacakan buat saudara dan saya dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu kisah yang menarik ini adalah seorang raja Hizkia, raja Yehuda yang ke-13, dia memerintah 29 tahun di kerajaan Yehuda, mempunyai pengalaman rohani dengan Tuhan yang sangat dahsyat, dan itu saya pikir relevan untuk hari ini bagi saudara dan saya. Satu saat raja Hizkia ini sakit, saudara, dan kita tahu di dalam Alkitab mencatatnya, dan baru saja yang kita baca bahwa dia dikatakan oleh seorang nabi bahwa umurnya tidak lama lagi, bahkan akan segera mati. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara, kalau vonis itu datangnya dari manusia mungkin bisa saja salah, tetapi kalau vonis itu datang dari Tuhan tentang hidup manusia, sulit untuk menjadi salah. Dia katakan melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia bahwa Hizkia pasti mati karena sakitnya. Bagaimana keluarganya akan menerimanya? Bagaimana keadaan orang-orang yang hidup? Tentu akan sedih dan sangat dirundung kedukaan, karena seorang raja yang dibanggakan, apalagi rakyatnya, mungkin akan sangat kehilangan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan kepada keluargamu bahwa engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara, kalau kita dengar dokter mengatakan bahwa dalam waktu dekat kita akan meninggal, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, bagaimana persiapan saudara? Pasti yang pertama, kalau boleh Tuhan, jangan aku mati dulu, karena aku masih mempunyai masalah di dunia, belum kami selesaikan. Mungkin anak saya belum menikah, mungkin keluargaku belum aku bertemu dengan mereka. Sudah banyak hal yang masih ingin sampaikan kepada Tuhan supaya kita masih hidup. Tetapi kalau Tuhan mengatakan bahwa dia akan mati, kepada Hizkia dikatakan demikian, dan dia tidak mesti. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia itu mengucapkan sesuatu yang sangat dia rindukan dari Tuhan supaya dia tidak mati. Dan apa katanya, saudara? Dia dikatakan di sini, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya akan aku, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, saudara. Saudara, memang Hizkia ini adalah seorang raja yang setia, yang sungguh-sungguh. Dari banyak raja di Yehuda, dia adalah raja yang luar biasa, punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan dia katakan, aku telah setia. Ini tidak akan kita pahami sebagai raja yang sombong mengatakan dirinya setia, tapi dia mengatakan dengan tulus hati di hadapan Tuhan bahwa dia setia. Saudara, jangan saudara dan saya mengatakan, Tuhan, aku sudah setia, tapi kenyataannya bagaimana setia? Kita hidup dalam kesulitan, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Tapi Hizkia pasti dia mempunyai satu keyakinan yang kokoh ketika dia mengatakan, Tuhan, ingatlah aku bahwa aku telah hidup setia. Artinya dengan jujur mengatakan itu. Saudara, rahasia pertama ketika mukjizat bisa dialami seorang orang yang mengikut Tuhan, kalau dia benar-benar setia. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku, sebab aku telah setia di hadapan-Mu. Yang kedua,
Dia mengatakan tidak hanya setia tapi juga tulus. Dia dikatakan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi apa yang dia kerjakan sebagai ibadahnya kepada Tuhan untuk memberkati orang lain itu tulus, saudara. Ini bukan kata-kata kosong yang disampaikan kepada Tuhan bahwa dia mengklaim kebaikannya. Saya pikir tidak. Karena dia sungguh-sungguh melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan setia. Jadi ini gambaran yang harus kita tangkap, saudara, bahwa ketika dia ingin sembuh dari sakit, dia berkata kepada Tuhan bahwa aku telah setia dalam hidupku kepadamu. Aku telah lakukan semua yang baik itu dengan tulus. Pertanyaannya buat saudara dan saya, benarkah saudara telah setia kepada Tuhan seperti Hizkia? Benarkah saudara telah tulus hati ketika melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan? Saudara, pada saat saudara tulus hati, maka ketika saudara dikomplain, saudara digugat oleh orang yang tidak senang kepada saudara, saudara tidak pernah akan membalas yang buruk kepada orang lain. Saudara tetap rela dicaci maki, saudara dikatain buruk, saudara difitnah, karena saudara tulus hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu yang dilakukan Hizkia, dan dia benar-benar orang yang beriman kepada Tuhan dengan iman yang sejati. Yang pertama dia setia, yang kedua dia tulus, dan kemudian dia menangis. Hizkia itu, saudara, di dalam ayat yang berikutnya dari ayat yang 3 dari pasal 38, Yesaya pasal 38 ini, kemudian menangislah ia dengan sangat, artinya nangis dengan sungguh-sungguh, bukan nangis dengan air mata buaya, tapi menangis dengan tulus. Kalau dia melakukan segala kebaikan untuk orang lain dengan tulus, nangis pun juga dengan tulus. Banyak orang kali-kali ini nangis dengan pura-pura. Ada nggak? Ada. Main sinetron, saudara, main film. Supaya dia bisa menangis karena dia main film, menjaga perannya supaya dia kelihatan menangis. Saudara, tapi ini Hizkia ini sungguh-sungguh dia nangis dengan tulus karena dia mencintai Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan kepada Yesaya supaya dikatakan kepada Hizkia, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Saudara, orang yang tulus, saudara, orang yang setia itu didengar doanya. Dan orang yang mengeluarkan air mata bukan air mata sinetron, bukan air mata buaya. Itulah orang yang dilihat oleh Tuhan bahwa air mata itu air mata ketulusan, air mata kesetiaan, air mata kesungguhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian, kalau saudara sedang menghadapi masalah apapun yang saudara hadapi, entah itu sakit, penyakit, krisis ekonomi apapun, datang kepada Tuhan dengan hidup tulus, hidup setia. Dan saudara boleh mencurahkan air mata ketulusan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong buat saudara. Dan saya percaya kalau saudara boleh mengikuti cara hidup seperti Hizkia ini, saya percaya Tuhan juga akan menjawab doa saudara. Lalu demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, dan akhirnya apa yang terjadi ketika saudara setia, ketika saudara tulus, dan ketika saudara mencurahkan air mata dengan kesungguhan karena ketulusan saudara dalam doa saudara, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara dalam keadaan sakit, untuk mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menurunkan berkat-Nya kepada saudara. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Tuhan akan memberikan pemulihan buat saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara, asal saudara setia, tulus, dan sungguh-sungguh. Dan akhirnya yang dialami oleh Hizkia, dia diperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Jadi seolah-olah Tuhan berubah karena mengasihi saudara. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat personal. Saudara bisa mendekati Tuhan dengan perasaan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan suasana yang baik, seperti saudara mengalaminya bersama dengan saudara, dengan orang tua, dengan siapapun, karena Tuhan bisa didekati, karena Tuhan tahu apa yang saudara rasakan, bagaimana itu terjadi dalam hidup saudara yang sesungguhnya. Karena Kristus turun untuk menjadi manusia, supaya apa yang saudara rasakan, dia sudah rasakan, bahkan jauh melebihi dari apa yang saudara rasakan, sampai dia menderita, mati di atas kayu salib, bukan karena
dia bersalah dan berdosa, tapi karena dia mengasihi saudara. Dan itulah Tuhan kita yang bisa merasakan apa yang saudara rasakan, sehingga apapun yang saudara hadapi sekarang, entah itu sakit, penyakit, kelemahan tubuh, maupun persoalan apapun, Tuhan juga bisa merasakan. Dan kalau saudara hidup dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Seperti Hizkia mengalami pemulihan dari kesembuhannya, bahkan dia diperpanjang 15 tahun lagi. Kiranya firman Tuhan itu menjadi pengalaman saudara, seperti Hizkia alami dalam hidupnya. Demikian saudara akan mengalami bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.